Hello? This is the ambassador. I just returned from Herr Hitler. We could have threatened Rakia, or finally, we take their course. Suatu malam di Inggris pada tahun 1932, di acara pesta kelulusan Universitas Oxford, terlihat ada 3 sahabat bernama Paul, Hook, serta Lena. Paul dan Lena ini adalah sepasang kekasih berasal dari Jerman yang kuliah di Oxford. Malam itu mereka bertiga bersama murid-murid Oxford lain berpesta merayakan kelulusan dengan penuh kegembiraan. 2 tahun berlalu semenjak kelulusan, 3 sahabat itu pun reuni sekalian liburan ke Jerman. Di bar, Hook mengatakan tadi sebelum kesini dia mendengar kabar bahwa akan ada demo besar-besaran menentang salah satu calon presiden bernama Adolf Hitler. Sebagian warga Jerman merasa jika Hitler yang berasal dari militer menjadi presiden itu sama aja seperti melepaskan monster ke tengah kota. Namun Paul tak setuju. Menurutnya Hitler adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jerman. Paul yakin Hitler pasti bisa membawa Jerman kembali berjaya di mata dunia. Obrolan mereka berdua yang awalnya seru seperti waktu kuliah dulu mendadak mulai berubah menjadi perdebatan. Lena di situ berusaha menenangkan kedua sahabatnya, tapi karena kesal, Paul langsung pergi. Semenjak kejadian itu, Paul dan Hook tak pernah bertemu lagi. 4 tahun kemudian, terlihat Hook telah tumbuh dewasa. Kehidupan Hook sangat sempurna. Ia memiliki keluarga kecil yang bahagia, bahkan pekerjaannya pun tak main-main. Dia bekerja sebagai sekretaris Perdana Menteri Inggris. Pagi itu, Hook sedang makan di restoran mewah untuk merayakan hari anniversary pernikahannya dengan sang istri. Tapi bukannya menikmati momen spesial mereka, Hook malah terus membicarakan pekerjaan. Dia cerita kalau Jerman baru aja menginvasi negara Ceko. Invasi tersebut adalah perintah dari pemimpin tertinggi Jerman, yaitu Adolf Hitler, yang berhasil memenangkan pemilihan presiden 4 tahun lalu. Kini apa yang ditakutkan sebagian masyarakat Jerman jadi kenyataan. Hitler memerintah dengan diktator. Bahkan demi memperluas tanah Jerman, dia tak segan-segan menggunakan jalan peperangan. Selesai makan, Hook buru-buru berangkat kerja. Di kantor, wakil Perdana Menteri memberitahu kemarin Perdana Menteri telah berusaha membujuk Hitler agar membatalkan invasi di Ceko, tapi sayangnya Hitler menolak. Hitler justru mengancam jika sampai besok Ceko masih tak mau menyerah juga, dia akan membombardir negara itu lebih dahsyat lagi. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Inggris menyiarkan hasil perundingan dengan Jerman kemarin ke radio-radio di seluruh benua Eropa. Di siaran tersebut, Perdana Menteri berkata, dia akan terus berusaha mendamaikan konflik antara Jerman dan Ceko bagaimanapun caranya. Baginya, selama matahari esok belum terbit, maka masih ada harapan untuk perdamaian. Sementara itu, di kota Berlin, Jerman, terlihat Paul sedang mengobrol bersama rekannya tentang perundingan Inggris dengan Jerman kemarin. Sama seperti Hook, Paul sekarang juga telah dewasa. Dia bahkan punya 2 pekerjaan. Namun kedua pekerjaannya itu saling bertentangan. Satu sisi, dia bekerja sebagai pembawa pesan sekaligus penerjemah antar negara yang mendukung Hitler. Sedangkan di sisi lain, dia juga bekerja sebagai mata-mata untuk menggulingkan pemerintahan Hitler. Paul dulu memang sangat mendukung Hitler, tapi setelah merasakan bagaimana kekejamannya, kini dia menyesal dan berbalik ingin menjatuhkan Hitler. Paul bersama rekannya di situ sedang berdiskusi tentang rencana Hitler yang besok akan mulai menyerang Ceko.
Sebelum itu terjadi, mereka harus menghentikan Hitler bagaimanapun caranya. Waktu berpisah di jalan, Paul bertemu teman sekolahnya yang bernama Franz. Mereka berdua pun saling menyapa dan bercanda karena sudah lama tak bertemu. Franz cerita sekarang dia adalah salah satu pengawal pribadi Hitler. Mendengar itu, Paul kaget. Tapi dia pura-pura tertawa, mencoba tetap tenang, kemudian mencari alasan untuk pergi. Siangnya di Inggris, Hug diberitahu bahwa barusan ada surat balasan dari pemerintah Jerman. Saat Hug memberikan surat tersebut pada Perdana Menteri, wajah Perdana Menteri terlihat kecewa. Ternyata lagi-lagi Hitler menolak ajakan perdamaiannya. Namun Perdana Menteri tak menyerah. Dia dapat ide lain. Jika surat darinya ditolak, kenapa tak coba minta bantuan sahabat dekat yang Hitler hormati dari Italia untuk membantu membujuknya. Malam hari di jalanan Jerman, Paul menyaksikan polisi serta para warga sedang membuli 3 orang Yahudi. Di masa itu, Hitler sangat membenci kaum Yahudi. Jadi semua warga Jerman dibolehkan melakukan apapun pada orang-orang Yahudi sesuka hati mereka. Melihat itu, Paul hanya kasihan tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia lalu pergi ke apartemen rekannya sesama mata-mata bernama Helen. Dengan ketakutan, Helen cerita, tadi siang dia diam-diam mengambil salinan surat perintah resmi dari Hitler untuk para komandan militer Jerman. Ketika Paul membacanya, dia begitu kaget karena surat itu adalah surat perintah perang besar. Ternyata invasi ke negara Ceko hanya sebuah awal dari perang-perang berikutnya yang jauh lebih besar. Esok pagi di Inggris, Hug menemui Perdana Menteri di halaman rumahnya. Hug bilang kalau sahabat Hitler dari Italia kemarin sampai sekarang masih belum juga mengirim kabar hasil perundingannya dengan Hitler. Perdana Menteri pun gelisah. Ia lalu cerita, dulu pada Perang Dunia Pertama, teman-temannya mati di depan kedua matanya. Bukan cuma memakan banyak korban jiwa, tapi dampak dari perang benar-benar telah menghancurkan dunia. Kini ketika semua sudah mulai membaik, Perdana Menteri tak ingin hal yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Selama masih menjabat, Perdana Menteri bersumpah akan menjaga perdamaian hingga titik darah penghabisan. Mendengar ucapan Perdana Menteri, Hug kagum. Dalam hati, Hug juga bertekad akan ikut berjuang mencegah perang terjadi. Waktu kembali ke kantor, Hug pergi ke tempat pengetikan. Kemudian meminta juru ketik tercepat bernama Joan untuk membantu mengetikkan pidato Perdana Menteri nanti. Di ruang komunikasi, Hug menunggu telepon dari sahabat Hitler. Namun sampai siang belum juga ada tanda-tanda kabar. Padahal 10 menit lagi Perdana Menteri harus ke gedung DPR untuk menyampaikan pidato deklarasi tentang bagaimana sikap Inggris pada Jerman. Bila sahabat Hitler gagal membujuk Hitler, maka mau tak mau Inggris harus memutuskan ikut berperang demi memukul mundur Jerman dari Ceko. Seluruh staf pemerintahan sangat gelisah. Perdana Menteri lalu menyuruh Hug tetap di sini menunggu kabar, jangan sampai telepon tertutup. Sementara dia akan pergi ke gedung DPR mengulur waktu. Menit demi menit berlalu, masih belum ada kabar. Hingga akhirnya, telepon yang dinanti-nantikan pun berbunyi. Hello? This is the ambassador. I just returned from Herr Hitler. We could have threatened Slovakia, kept a peace. We course. A settlement by way well that I have opened my... Hug sampai tepat waktu. Perdana Menteri kemudian membacakan pesan hasil perundingan dari sahabat Hitler yang bertuliskan bahwa Jerman bersedia menunda penyerangan mereka ke Ceko. Tak hanya itu, Hitler bahkan mengundang Perdana Menteri Inggris datang ke kota Munich besok lusa untuk berunding bersama.
Semua orang pun bersorak senang. Berbeda dengan kegembiraan Inggris, Paul serta rekan-rekannya yang mendengar kabar tersebut justru kesal. Mereka tahu semakin kemauan Hitler dituruti, dia akan semakin meminta lebih. Lagi pula tak ada gunanya mencegah peperangan di Ceko, karena pada akhirnya tujuan Hitler adalah perang besar berikutnya. Sekarang satu-satunya cara untuk mencegah peperangan besar itu terjadi hanyalah dengan menggagalkan perdamaian antara Jerman dan Ceko. Bagi Paul, lebih baik kedua negara tersebut berperang, lalu Inggris ikut berperang juga membantu Ceko agar Jerman kalah. Kemudian jabatan Hitler sebagai presiden dicopot dan rencana perang besar berikutnya dibatalkan. Bila semakin ditunda, maka seiring waktu kekuatan Jerman akan jadi semakin besar. Paul berkata dia akan mencoba meminta temannya bernama Hook yang bekerja sebagai sekretaris Perdana Menteri Inggris untuk membantu mereka. Sebelum pergi, rekan Paul memberikan pistol sambil bilang kalau dia akan berusaha membantu agar Paul terpilih menjadi penerjemah pribadi Hitler di acara pertemuan antar negara nanti. Keesokan harinya, tugas Paul pun dimulai. Dia bersama rombongan Nazi naik kereta pribadi Hitler menuju kota Munich. Sekedar informasi, Munich itu sebutan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jerman disebutnya Munchen. Bagi yang suka bola pasti tahu Bayern Munchen. Di kamar, saat Paul sedang memeriksa barang-barang, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Waktu dibuka, Paul kaget, ternyata itu Franz. Franz juga kaget, sama-sama tak menyangka kalau mereka akan jadi teman sekamar selama perjalanan ke kota Munich. Meski Paul tertawa, tapi dalam hati dia curiga, ini pasti tak mungkin kebetulan. Ia lalu izin ke kamar mandi, kemudian menyembunyikan pistol serta surat perintah perang besar rahasia dari Hitler yang sebelumnya Helen curi. Esok pagi setelah bangun tidur, Paul buru-buru ke kamar mandi lagi untuk memeriksa dokumen yang dia sembunyikan kemarin. Waktu kembali ke kamar, dugaan Paul benar. Dia menangkap basah Franz sedang membongkar barang-barangnya. Franz pun pura-pura bercanda sambil bilang kalau dia cuma iseng aja. Penerjemah senior pribadi Hitler lalu datang dan menyuruh Paul memperkenalkan diri secara langsung ke hadapan Hitler. Ketika bertemu Hitler untuk pertama kalinya, Paul takut, sangat ketakutan, seperti melihat monster. Agar tak dicurigai, dia berusaha bersikap setenang mungkin. Dengan tatapan tajam, Hitler di situ berkata kalau dia bisa membaca isi pikiran orang. Hitler mengancam bila Paul menjadi penerjemah pribadinya nanti, jangan sampai berani-berani berkhianat. Mendengar ancaman dari mulut pimpinan tertinggi Nazi itu, seluruh tubuh Paul gemetar. Sementara di kantor Perdana Menteri, pimpinan mata-mata Inggris memberitahu Hook bahwa ada organisasi mata-mata Jerman menawarkan kerjasama untuk bertukar informasi. Mereka meminta Hook ikut pergi ke Jerman mendampingi Perdana Menteri. Di sana nanti Hook akan bertemu seorang utusan mata-mata bernama Paul, lalu Paul akan memberikan surat rahasia yang telah mereka curi dari Hitler. Misi ini adalah misi sangat rahasia, bahkan Perdana Menteri sekalipun tak boleh tahu. Mendengar nama sahabat lamanya itu, Hook terdiam. Karena tak punya pilihan lain, Hook pun terpaksa menerima misi tersebut. Setelah semua siap, Hook bersama para petinggi pemerintahan dan juga Johan si juru ketik berangkat menuju kota Munich, Jerman. Beberapa jam kemudian, rombongan Inggris sampai di tempat perundingan. Saat Hitler masuk, seluruh orang dalam gedung langsung memberi hormat sambil berteriak, "Heil Hitler!"
Sebelum ke ruang pertemuan, Hitler tiba-tiba menghampiri Paul. Dengan nada bicaranya yang menyeramkan, Hitler mengatakan kalau dia hanya ingin meminjam jam tangan. Paul syok. Walaupun cuma meminjam jam tangan, tapi auranya terasa begitu besar. Setelah memberikan jam tangannya, para petinggi dari kedua negara itu pun pergi ke ruang pertemuan tertutup. Paul lalu menyapa Huk yang sudah lama sekali tak bertemu. Namun mereka berdua harus mengesampingkan dulu hubungan pribadi karena sekarang mereka harus menjalankan misi rahasia. Agar tak dicurigai, Paul menyuruh Huk mengikutinya diam-diam dari belakang, jangan sampai ketahuan siapapun. Sesampainya di bar, mereka akting seperti dua sahabat yang sedang mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Huk lalu bertanya bagaimana kabar Lena sekarang. Paul menjawab dia dan Lena sudah lama berpisah. Di tengah obrolan, Paul menyelipkan dokumen rahasia yang dia bawa, kemudian meminta Huk membujuk Perdana Menteri Inggris agar membatalkan perundingan dengan Jerman ini sambil menjelaskan panjang lebar alasannya. Mendengar penjelasan Paul, Huk tak setuju. Mungkin nanti memang akan terjadi perang besar, tapi itu nanti. Untuk sekarang, semua harus menurunkan tensi, duduk bersama, bicara, dan berunding terlebih dahulu. Lagi-lagi, dua sahabat lama itu berdebat. Paul lalu memohon jika Huk tak mau membantu membujuk Perdana Menteri, maka tolong bantu aturkan agar Paul dan Perdana Menteri Inggris bisa bertemu sebentar aja. Karena terus didesak, Huk akhirnya setuju. Tanpa sadar dari tadi, Frank memantau mereka berdua. Saat kembali ke tempat perundingan, penerjemah senior Paul memberitahu bahwa para petinggi negara sudah membuat kesepakatan, yaitu Inggris bersedia mengakui kalau tanah di perbatasan Ceko sepenuhnya adalah hak Jerman asalkan Hitler tak mengusir warga Ceko yang tinggal di sana. Kesepakatan tersebut rencananya akan ditandatangani nanti malam. Selesai perundingan, Hitler mengajak seluruh stafnya makan bersama. Sepanjang makan, Paul gelisah. Ia tak bisa membiarkan kesepakatan omong kosong ini terjadi. Setelah mengumpulkan keberanian, Paul izin pamit duluan. Tapi tiba-tiba Hitler memanggil. Seketika suasana dalam ruangan itu hening total. Detak jantung Paul pun berdetak sangat kencang karena takut Hitler marah. Ternyata Hitler hanya ingin mengembalikan jam tangan yang tadi dia pinjam. Sambil gemetar, Paul pamit pergi. Di sisi lain, Huk yang baru membaca dokumen dari Paul lalu bergegas menemui Perdana Menteri. Namun karena semua petinggi sedang merayakan keberhasilan perundingan tadi, Huk tak diizinkan bertemu Perdana Menteri. Meski sudah dijelaskan kalau ada hal penting yang harus dia sampaikan, Huk tetap dilarang bahkan dimarahi. Apa Huk tak kasihan? Perdana Menteri sudah 2 hari belum tidur. Sepenting apapun masalahnya, tolong biarkan pria tua itu istirahat dulu. Huk pun hanya bisa pasrah menunggu. Saat acara selesai dan kembali ke hotel, Huk melihat Paul menunggunya di lobi. Paul mengatakan kalau mereka sudah tak punya waktu lagi. Jika Huk tak bisa mengatur pertemuannya, maka dia akan menerobos masuk ke kamar Perdana Menteri sekarang juga. Sekali lagi, Paul memohon agar sang sahabat mau membantunya sekali ini aja. Huk akhirnya luluh, kemudian mengantar Paul.
Waktu bertemu Perdana Menteri, tanpa basa-basi, Paul langsung menunjukkan dokumen rahasianya. Ia menjelaskan perundingan mendamaikan Jerman dan Ceko ini sia-sia karena sebenarnya tujuan Hitler bukanlah Ceko. Berdasarkan apa yang tertulis di dokumen itu, Hitler telah memerintahkan seluruh pasukannya bersiap untuk melakukan invasi besar-besaran ke negara-negara lain. Sayangnya, meski telah dijelaskan panjang lebar, Perdana Menteri tetap memilih meneruskan kesepakatan perdamaian, walaupun perdamaiannya nanti cuma sementara. Mendengar jawaban barusan, Paul begitu kecewa. Dengan kesal, dia menyuruh Perdana Menteri simpan aja surat itu, agar jika suatu hari nanti Perang Dunia Kedua benar-benar terjadi, Perdana Menteri bisa merenung menyesali keputusannya sekarang. Melihat sikap sahabatnya yang kurang ajar, Hug merasa tak enak pada Perdana Menteri. Perdana Menteri lalu menyuruh Hug membawa atau membuang suratnya. Dalam kamar hotel, Hug menyimpan surat tersebut di laci meja. Ia bingung harus mendukung perjuangan temannya atau sang Perdana Menteri. Tak lama kemudian, setelah makan malam, acara penandatanganan perjanjian damai pun tiba. Hitler dan para petinggi negara mulai bergantian menandatangani surat perjanjian damai yang tadi siang telah disepakati. Tengah malam saat Hug sedang tidur, Paul datang lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Hug bingung kenapa Paul mengajaknya ke rumah sakit kecil pinggir kota. Di dalam sana, Hug melihat Lena, sahabat kuliah yang dulu paling ceria, kini sedang terbaring di atas kasur dan kondisinya terlihat sudah gila. Di luar, Paul cerita, semenjak menjadi presiden, Hitler mulai menunjukkan kebenciannya pada kaum Yahudi. Secara terbuka, dia terang-terangan memerintahkan pasukan militer untuk mengusir semua Yahudi dari tanah Jerman. Dan karena Lena adalah orang Yahudi, dia ditangkap, diperkosa, serta disiksa hingga jadi gila. Itulah alasan kenapa Paul yang dulu mendukung sekarang jadi berbalik mati-matian menentang Hitler. Mendengar cerita barusan, Hug tak bisa berkata apa-apa. Paginya setelah semalaman berkeliling kota, Paul mengantarkan Hug kembali ke hotel. Sebelum berpisah, Paul memberitahu bahwa nanti siang dia berencana membunuh Hitler. Paul tahu jika melakukan itu, dia pasti akan langsung dihukum mati. Tapi cuma inilah satu-satunya jalan menghentikan perang dunia. Hug pun berusaha sekeras mungkin menghentikan rencana nekat sahabatnya itu. Namun karena keputusan Paul sudah bulat, Hug hanya bisa menahan tangis sambil berkata, "Selamat tinggal, sahabatku." Goodbye. Di depan hotel, terlihat Joan sudah menunggu. Joan kemudian menyuruh Hug segera masuk karena Perdana Menteri mencarinya. Di dalam, Perdana Menteri menjelaskan, sebenarnya semalam dia bukannya menolak rencana Paul, tapi dia sudah punya rencana sendiri. Bagi Perdana Menteri, bermain kartu dengan Hitler itu sama seperti bermain kartu melawan gangster. Dan bila bermain kartu melawan gangster, kita harus selalu punya satu kartu lain dalam lengan baju kita. Bagus jika semangat muda Paul dan Hug membara. Tapi ingat, walaupun usianya sudah tua bangka, jangan pernah remehkan pengalamannya. Siang hari, Perdana Menteri memberitahu kalau dia akan pergi menemui Hitler sendirian tanpa ditemani siapapun.
Perdana Menteri bilang dia tahu kesepakatan damai yang telah ditandatangani kemarin pasti suatu saat nanti akan Hitler langgar karena hanya dalam bentuk tulisan kertas. Jadi demi mencegah itu, dia ingin Hitler berpidato membacakan kesepakatan damainya secara terbuka agar terdengar ke seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, bila nanti melanggar, Hitler akan malu telah melanggar ucapannya sendiri. Mendengar strategi sang Perdana Menteri, Huk kagum. Namun ketika ingin bersiap-siap, Huk kaget melihat Franz sudah menunggu dalam kamarnya. Franz bertanya apa yang Huk rencanakan di kota Munich ini. Karena tak mau menjawab, dengan emosi, Franz pun menghajarnya. Setelah Franz pergi, Huk panik dokumen curian pemberian Paul hilang dari lacinya. Huk yakin pasti tadi Franz lah yang mengambil dokumen tersebut. Huk sangat ketakutan identitasnya dan Paul sebagai mata-mata kini telah ketahuan. Bila sampai Franz memberitahu Hitler, maka tamatlah sudah. Dia harus segera memberitahu Paul untuk kabur. Di sisi lain, terlihat Paul sedang menguatkan mentalnya untuk membunuh Hitler. Mungkin hari ini akan jadi hari terakhirnya hidup. Tapi siap tak siap, dia harus tetap pergi. Tak lama setelah Paul sampai di tempat Hitler, Huk bersama Perdana Menteri datang. Melihat ekspresi wajah Huk, Paul tahu pasti ada masalah besar. Namun Paul hanya bisa duduk menunggu sambil terus memikirkan pistol di sakunya. Dalam ruangan, selama Hitler dan Perdana Menteri berunding, Huk berusaha diam-diam menulis pesan di kertas untuk Paul. Selesai perundingan, waktu berjalan keluar, Huk memberikan kertasnya pada Paul. Kertas bertuliskan, "Maaf, kita ketahuan. Mereka mengambil dokumen rahasia kita." Membaca pesan itu, detak jantung Paul berdebar kencang. Tapi dia merasa aneh. Kalau ketahuan, kenapa dia masih diizinkan masuk hanya berdua di ruangan Hitler tanpa ada penjaga satupun? Sebagai penerjemah, Hitler di situ menyuruh Paul menerjemahkan hasil perundingannya dengan Perdana Menteri Inggris tadi untuk disebarkan ke media. Saat Hitler sedang mengajaknya bicara, Paul mulai menyiapkan pistolnya. Waktu ingin menembak, tiba-tiba Hitler seperti menyadari sesuatu. Ia berdiri, mendekat dan menatap tajam mata Paul. Kemudian berkata, "Aku bisa membaca pikiran orang." Mendengar satu kalimat itu, seketika seluruh tubuh Paul terdiam mematung. Tangannya memang memegang pistol, tapi tak bisa bergerak sama sekali karena terlalu ketakutan. Mendadak jenderal militer masuk melaporkan bahwa para tamu rombongan dari Inggris sudah pulang dan meminta Hitler memimpin rapat. Setelah Hitler pergi, tubuh Paul baru bisa bergerak normal lagi. Di luar, dia melihat Franz menunggu seperti ingin menangkapnya. Paul yang sudah siap dihukum mati pun pasrah. Namun ternyata dugaannya salah. Franz hanya menatap Paul lalu mengatakan, "Bukan hari ini, tapi suatu saat nanti." Sementara itu, di jalan pulang, Huk dan Joan satu mobil menuju bandara. Dalam mobil, Huk terlihat gelisah memikirkan nasib Paul yang identitasnya ketahuan gara-gara dia. Di tengah jalan, Joan memperkenalkan diri sekali lagi. Mungkin Huk menganggap Joan cuma seorang wanita juru ketik biasa. Namun sebenarnya dia juga adalah seorang mata-mata yang ditugaskan ikut dalam misi ke Jerman ini untuk menemani Huk diam-diam. Joan lalu memberikan dokumen rahasia yang hilang dari laci Huk sambil menasihati, jangan teledor lagi.
Tadi pagi sebelum Franz masuk ke kamar Hook, Joan sudah mengamankan dokumen itu duluan. Ketika tahu identitas Paul ternyata belum ketahuan, Hook begitu lega dan terus-menerus mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di pesawat, setelah hampir 3 hari belum tidur demi misi perdamaian, Perdana Menteri akhirnya bisa tidur walaupun cuma sebentar. Para petinggi di situ ragu dan bertanya apakah Hitler akan menepati janji perdamaiannya. Dengan santai, Perdana Menteri menjelaskan bahwa dari awal dia sudah tahu Hitler pasti akan melanggar perjanjian damai ini. Harus diakui, kekuatan Inggris sekarang masih jauh di bawah Jerman. Karena itulah tujuannya jauh-jauh menemui Hitler sebenarnya bukan untuk berdamai, tapi untuk mengulur waktu dan membangun aliansi sekutu. Agar bila waktunya perang nanti tiba, Inggris pasti menang. Lagi-lagi Hook tersenyum kagum dengan cara bermain kartu sang Perdana Menteri. Sementara di Jerman, Helen mencoba menenangkan Paul yang sedang kecewa. Paul kecewa kenapa tadi tubuhnya tak mau bergerak, padahal Hitler ada di depan matanya. Sangat dekat, bahkan dia bisa mendengar suara nafasnya. Kenapa tadi dia terlalu takut menembak monster itu? Sesampainya di Inggris, Perdana Menteri langsung menyampaikan pidato di hadapan media internasional tentang keberhasilannya mendamaikan Ceko dan Jerman. Semua orang pun bersorak gembira. Namun berbeda dengan masyarakat yang tak tahu apa-apa, Hook di situ terdiam memandangi langit mendung. Dalam hati, ia merasa harus segera bersiap-siap menghadapi peperangan besar yang sebentar lagi akan terjadi.